illal mutahharun, kemudian yang kedua ittiba rasul tadi sudah dijawab oleh Gus Ba, terus Quran sebagai asyifa, kemudian yang selanjutnya terkait dengan rasul sebagai penjelmaan Al-Quran ya. Satu hal dulu yang kita perlu sadari, bahwa Al-Quran itu bisa mengandung banyak penafsiran. Karena itu sulit diterjemahkan. Yang kita bisa lakukan penjelasan umum tentang kandungan maknanya. Kita ambillah misalnya perintah wudhu, wamsahu biru'usikum. Baknya saja itu sudah macam-macam artinya. Demikian juga yang lain. La yamassuhu illal mutahharun, banyak pendapat. Boleh jadi apa yang saya anggap benar, Anda anggap tidak benar. Ya kan? Itu orang Syiah berkata yang berhak, sebagian mereka ya, yang berhak memahami dan bisa memahami Al-Quran itu hanya Ahlul Bait. Karena apa? Al-Quran berkata, innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada yang berkata al-mutahharun itu malaikat. Jadi bisa beda-beda. Saya ingin dari sini kita mengambil suatu pelajaran bahwa bisa jadi dalam rinciannya kebenaran itu beragam. Mazhab yang berkata seluruh kepala harus itu benar buat dia. Yang berkata sebagian benar buat dia. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita berbeda. Jangan anggap Tuhan mau kita itu bersatu semua sama. Kalau dia mau kita bersatu semuanya, dia tidak turunkan Al-Quran seperti ini. Dia tidak jadikan Nabi itu seringkali berkata kamu benar, kamu benar, kamu benar. Ini prinsip yang harus kita pegang sehingga kita bisa rukun. Oh, Anda juga benar. Sama itu contoh populer gajah itu bagaimana? Yang pegang belalainya dia bilang semuanya bisa benar. Itu satu. Seperti halnya saya masuk ilmu. Itu saya kira pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Syifa. Pakai acak. Syifa. Saya tidak pakai itu. Ada orang mungkin berkesan begitu, tapi itu di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu di Jawa. Itu kalau mau cari nama anak, itu buka Quran, kata pertama yang ditemukan itu dia anaknya. Jadi di sana ada namanya Sarik. Karena dia baca Sarik wasarikatu, ya toh. Ada itu tidak dia namanya dolim. Dolim, ya toh. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh faham Al-Quran, bukan acak buka begini dan sebagainya. Tidak benar itu. Penjelmaan. Oh iya. Saya kira kembali seperti tadi. Kita ingin fahami Al-Quran, lalu kita wujudkan pemahaman itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu namanya kita menjelmakan. Nah, dan karena kembali lagi, karena pemahaman bisa beda-beda, maka toleransilah orang yang berbeda. Kita bisa bicara banyak soal ini, tapi saya akan ambil secara singkat. Kita di Indonesia, kita beda-beda kan? Tapi ada yang mempersatukan kita. Lebih-lebih umat Islam, ada yang mempersatukan. Yang mempersatukan kita di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Semua kita.
Yang mempersatukan umat Islam itu tauhid. Kemarin saya ada hadir satu diskusi, ada yang berkata begini Gus Baha, yang tidak sholat itu kafir. Saya tanya dia, bagaimana caranya orang masuk Islam? Dia bilang 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya dia ucapkan 2 kalimat syahadat setelah subuh jam 8 pagi, dia meninggal jam 11.30 sebelum zuhur, dia dinilai muslim atau tidak? Dia muslim. Sholat tidak menjadikan orang kafir, dia menjadikan berdosa besar, ya kan? Itu satu. Yang mempersatukan kita itu ketuhanan yang Maha Esa sebagai bangsa. Penafsirannya bisa beda-beda. Jangankan antara Muslim dan Kristen, antara Muslim aja penafsiran ketuhanan yang Maha Esa itu sudah beda. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan, menjelmakan ini? Mari kita bersangka baik pada Tuhan. Saya beri contoh. Saya mengundang 10 orang ke rumah saya. Saya kasih alamat. Silahkan datang jam 12 siang kita makan siang. Tibalah 3 orang sebelum jam 12. Welcome, ahlan wa sahlan. Tiba 5 orang terlambat. 2 orang tidak mau datang. Yang 5 orang yang terlambat ini sebenarnya dia mau datang tetapi terlambat sudah karena sesat jalan. Dia datang pada saya, apa saya tolak dia? Saya kata sudah pergi. Atau saya kata, kenapa lambat? Kata saya mau datang Pak, saya tidak tahu jalannya kesesatan. Tidak mungkin saya tolak. Nah, begitu juga Tuhan menurut hemat saya. Kita, antara sama Muslim, boleh jadi kita salah jalan tuh. Orang Kristen juga, kita nilai salah jalan. Dia nilai kita salah jalan. Oke deh, tidak usah bertengkar. Kita nanti, Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan maha baik. Dia bisa memaafkan orang yang bersalah. Apalagi orang yang mau pergi tapi salah jalan. Itu titik temu kita. Itu salah satu bentuk dari penjelmaan kalimat tauhid itu. Kalau Anda mau bertengkar, Mu'tazilah dengan ini punya sifat atau tidak sifat, banyak sekali. Bisa salah, tapi Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Jadi penjelmaannya seperti itu. Selama itu dimungkinkan oleh kata Al-Quran, oleh ayat Al-Quran, kita terima aja walaupun kita beda pendapat. Sebab kalau tidak, bertengkar tidak ada habisnya. Saya kira itu menyangkut penjelmaan. Baik, terima kasih Prof. Kures. Gus Pak, Prof. Kures, satu sesi lagi dibolehkan? Cukup ya? Oh cukup ya? Kita Ya. kita Cukup.